Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Perwakilan Provinsi Maluku menggelar workshop pemuktakiran pendataan keluarga tahun 2022 yang berlangsung di Kota Ambon Selasa 27 September 2022. Provinsi Maluku merupakan daerah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrim. BKKBN mendata ada 5 kabupaten di Maluku yang menjadi prioritas, yakni Kabupaten Maluku Tengah dengan tingkat kemiskinan ekstrim 10,53% dan jumlah penduduk miskin ekstrim 39.400 jiwa. Kabupaten Seram bagian timur dengan tingkat kemiskinan ekstrim 12,73% dan jumlah penduduk miskin ekstrim 14.750 jiwa. Kabupaten Maluku Barat Daya dengan tingkat kemiskinan ekstrim 14,43% dan jumlah penduduk miskin ekstrim 10.580 jiwa. Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan tingkat kemiskinan ekstrim 18,76% dan jumlah penduduk miskin ekstrim 21.270 jiwa. Kabupaten Maluku Tenggara dengan tingkat kemiskinan ekstrim 13,65% dan jumlah penduduk miskin ekstrim 13.660 jiwa. Pelaksana harian Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Abdul Qadir Pelu mengatakan pemuktakiran PK21 merupakan pemuktakiran data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat, mutasi dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam basis data keluarga Indonesia BDKI. Pemuktakiran ini melalui kunjungan dari rumah ke rumah dan melakukan wawancara atau mengobservasi kepala keluarga secara serentak pada waktu yang telah ditentukan. Dikemukakan, data PK21 menjadi acuan oleh Kementerian untuk dasar intervensi program baik itu berkaitan dengan stunting maupun program teknis masing-masing kementerian. Peserta yang mengikuti workshop pemuktakiran PK21 sebanyak 20 orang berasal dari 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku. Mereka merupakan pengelola data tingkat kabupaten kota termasuk supervisor dan 170 orang kader pendata yang mengikuti secara daring. Diketahui pemuktakiran data berlangsung mulai 1 September sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 dengan lokasi sampel pada 586 desa dari 96 kecamatan. Metodologi yang digunakan dalam pemuktakiran PK21 adalah metode survei dengan kerangka sampling yang dapat dipertanggungjawabkan dan untuk tools menggunakan formula yang juga smartphone. Hal ini sesuai dengan wilayah Provinsi Maluku adalah kepulauan, maka lokasi sampel yang ditentukan juga disesuaikan dengan kondisi wilayah dengan mengantisipasi ketersediaan jaringan bagi pendata yang menggunakan smartphone. Sebelumnya, BKKBN bersama kementerian dan lembaga negara pada Senin 19 September tahun 2022 telah melakukan rapat koordinasi nasional Rakornas pemuktakiran data hasil pendataan keluarga tahun 2021 atau PK21. Kepala BKKBN Dr. Hasto Wardoyo dalam arahannya saat itu mengatakan dari kegiatan PK21, BKKBN berhasil mendata 68.487.139 kepala keluarga di Indonesia. Dari jumlah itu sebanyak 60% dilakukan pemuktakiran pada tahun 2022. Pada pemuktakiran PK tahun ini, BKKBN menyasar 39 juta kepala keluarga atau 60% dari hasil pendataan PK tahun 2021. Data sektoral yang dihasilkan dapat digunakan oleh kementerian atau lembaga lain untuk mengambil kebijakan yang lebih tinggi berdasarkan by name by address sehingga validasi datanya dapat dipastikan mendekati akurat. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Admin BKKBN Sukaryo Teguh Santoso dalam kegiatan itu mengatakan pada pemuktakiran PK22 ini BKKBN menggerakkan sebanyak 330.000 tenaga lini lapangan yang terdiri dari 5.222 manajer pengelola tingkat kecamatan dan 33.444 supervisor tingkat desa serta manajer 220.000 kader pendata. Teguh menjelaskan hasil pemuktakiran PK22 ini akan digunakan oleh Kemenko PMK sebagai data P3KE atau pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Data ini juga sebagai dukungan kebijakan intervensi Kementerian PUPR untuk penghapusan kemiskinan ekstrim dan juga percepatan penurunan stunting.
Selain itu, data ini juga digunakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Hamzah Tomia melaporkan. Bidang informasi geospasial tematik dari Badan Informasi Geospasial.